Cerita ini bermula ketika saya bersama 4 teman saya berlibur ke tempat perkemahan. Kami berniat melakukan camping selama beberapa hari di sana. Selayaknya orang camping, kami membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari tenda, makanan, dan alas yang nyaman untuk tidur. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, kami datang pada sore hari. Pertama yang kami lakukan adalah mencari spot bagus untuk mendirikan tenda, karena pada saat itu lumayan ramai juga orang yang camping. Akhirnya kami menemukan spot yang agak ke pinggir, dekat dengan pohon-pohon dan juga toilet yang sudah agak tua, tapi masih berfungsi. Walau di tempat lain ada toilet yang lebih baru. Kami pun memutuskan untuk camping di sana dan tidak ada hal aneh terjadi di malam itu. Keesokan harinya kami mulai berjalan-jalan melihat sekitar. Walau cuaca dingin karena memang di lereng gunung, tapi kami semua tetap semangat. Karena katanya ada spot foto bagus yang mengarah ke pegunungan. Saya bersama 3 teman saya, yaitu Adi, Raffi, dan Dimas, mulai menelusuri jalan setapak yang menuju masuk ke hutan. Saat itu masih siang, sekitar pukul 1 siang. Tapi di sini justru pertama kali terjadi hal aneh. Jadi saat sedang asik berjalan sambil mengobrol di tengah hutan, saya dan teman saya sadar kalau kita kurang 1 orang. Adi yang berjalan paling belakang tiba-tiba hilang. Tidak ada jejak atau tanda-tanda apapun. Hilang begitu saja. Bahkan tidak bicara apa-apa pada kami semua. Karena takut terjadi apa-apa, kami pun mulai mencarinya. Dimas menelusuri jalan setapak kembali ke tempat perkemahan, sedangkan aku dan Raffi berpencar mencari ke dalam semak dan pepohonan lebat. Jadi posisinya sekarang kami saling terpisah untuk mencari si Adi ini. Aku sendirian mencari di tengah pohon-pohon besar. Tak lama kemudian aku melihat Adi sedang berdiri di dekat pohon. Langsung saja aku dekati dia. "Adi!" panggilku. Adi menoleh dan langsung tersenyum saat melihatku. Iya," katanya. Tidak ada yang aneh sama sekali dengannya. "Ngapain lu di sini?" "Nggak ada apa-apa. Tadi penasaran aja, ada binatang aneh. Gua kejar deh. Sekarang udah hilang." "Jangan macem-macem lu. Di hutan asal kejar binatang, nanti nyasar gimana?" kataku yang agak kesel. Setelah bertemu Adi, aku segera membawanya kembali ke jalan setapak. Aku sampai di jalan setapak tadi bersamaan dengan Raffi yang baru juga keluar dari semak-semak. "Raffi, Adi udah ketemu nih." "Iya, udah nih." Loh, kami berdua langsung bingung. Adi yang tadi kami bawa tiba-tiba menghilang. "Barusan Adi sama gue, Raf. Kemana lagi tuh anak ya?" tanyaku. "Lah, Adi sama gue kok barusan," kata Raffi. "Sama lu, orang tadi sama gue kok. Gue kesini bareng Adi. Tadi gue ketemu dia di bawah pohon." "Hah? Adi sama lu?" "Adi tadi sama gue. Tadi gue ketemu Adi lagi ngerokok di bawah batu di sana tuh." Aneh bukan? Di waktu yang bersamaan, kami berdua bertemu dengan Adi. Aku bertemu Adi di bawah pohon dan Raffi bertemu Adi di batu sedang merokok. Tapi saat kami berdua bertemu, Adi malah menghilang. Belum selesai sampai di situ, Dimas yang tadi kembali ke tenda pun datang kembali. Dia berkata, "Udah, ayo lanjut jalan. Si Adi ada di tenda. Katanya malas ikut."
Sontak perkataan Dimas semakin membuat kami berdua bingung. Dimas, gue sama Raffi juga ketemu Adi. Lo ketemu juga di tenda? Itu beneran Adi? Tanyaku agak ragu. Coba kita cek yuk, kali aja itu beneran Adi, jawab Raffi. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk kembali ke tenda untuk melihat langsung apakah memang benar Adi di sana. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Baru beberapa langkah berjalan balik, seseorang memanggil. "Woi!" teriak seseorang itu. Saat kami menoleh, kami kaget. Ternyata Adi sudah ada di depan dan sekarang dia malah berjalan kembali mendekati kami. Aku, Raffi, dan Dimas saling pandang dengan wajah takut sekaligus heran. "Kalian kok malah balik lagi sih? Malah ninggalin gue di depan," kata Adi. Dari sini sudah aneh. Setelah aku dan Raffi bertemu Adi, kemudian Dimas juga mengaku melihat Adi di tenda. Kini Adi malah muncul dari arah depan. Seolah-olah dia berjalan mendahului kami. Padahal tadi dia berada di paling belakang. "Ninggalin gimana sih, Di? Jelas-jelas dari tadi lu di belakang. Kok lu bisa tiba-tiba di depan? Gua gak lihat lu jalan dahuluin kita. Lu ada berhenti gak tadi?" tanya saya. "Enggak, gue jalan terus," jawab Adi yang juga bingung. Sebenarnya kami belum yakin ini Adi yang asli atau bukan. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Selama perjalanan kembali, kami sengaja menempatkan Adi di depan supaya dia tidak hilang lagi. Sesampainya di tenda, ternyata tenda kosong. Apa yang dilihat Dimas itu tidak benar. Tidak ada Adi di tenda. Dan Adi yang bersama kami kali ini adalah Adi yang asli. Lalu siapa Adi yang aku, Raffi, dan Dimas temui? Nggak ada yang tahu. Cerita kedua terjadi pada malam harinya. Saat itu kami mulai melupakan tentang kejadian aneh semalam. Kami fokus bersenang-senang karena tujuan kami ke sini adalah liburan. Kami memasak-masak, bakar sosis, minum kopi. Ya pokoknya malam itu seru dah. Sampai pada akhirnya, saat hampir menjelang tengah malam, kami semua masih bercanda. Kami tertawa cukup keras, selayaknya kami saat sedang nongkrong. Terutama Dimas yang memang anaknya suka melucu. Nah, ada satu momen di saat kami berempat tertawa bersamaan. Tertawa lepas dan cukup keras selama beberapa detik. Namun saat kami semua berhenti ketawa, ada satu suara ketawa yang tidak berhenti. Kami berempat pun langsung pandang. Aneh, karena kami semua sudah berhenti ketawa, tapi masih ada suara ketawa. Dan itu suara ketawa perempuan. "Suara ketawa siapa tuh?" tanya Dimas. Kami semua merinding mendengarnya. Kami semua mengangkat bahu karena tidak tahu itu suara siapa. Siapa yang ikut tertawa bersama kami? Suaranya cukup dekat dari kami. Padahal tenda-tenda lain berjarak agak berjauhan dan kalau diperhatikan pun tidak ada yang tertawa. Beberapa detik kemudian, suara ketawa misterius itu menghilang. Kami semua yang semula sedang seru mendadak hening. Semuanya diam. Kami semua menduga itu adalah suara kuntilanak yang ada di pohon besar dekat tenda kami, yang saat siang dijadikan tempat duduk karena akarnya cukup besar. Tapi setelah kejadian malam itu, kami tidak berani lagi duduk di sana. Sampai akhirnya satu persatu dari kami masuk tenda dengan alasan capek dan ngantuk.
Padahal jika dilihat dari wajahnya, mereka kelihatan sekali takutnya. Karena sudah sepi dan kopi pun sudah habis, aku pun ikut masuk bersama mereka. Semuanya tidur, tidak ada yang berani membahasnya. Kami baru membahas berbagai kejadian aneh yang terjadi setelah pulang dari tempat perkemahan itu. Ternyata selain yang saya ceritakan, teman-teman saya, Dimas, Adi dan Raffi pun mengalami kejadian aneh lainnya.